Salam, selamat malam jemaat Tuhan GPI Sidomoyo. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau malam hari ini kita diizinkan Tuhan untuk bersekutu, bersatu hati di dalam ibadah doa malam hari ini. Baiklah, di saat masa yang masih seperti sekarang ini, masih dalam suasana pandemi, kita umat Tuhan senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Kita senantiasa setia dan semangat untuk selalu memuji-muji Tuhan dalam keadaan apapun juga. Karena kita punya Tuhan yang selalu melindungi kita, yang selalu menolong kita dalam keadaan apapun juga, dan kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian kita bagi kemuliaan nama Tuhan yang adalah naungan jiwa kita, naungan jiwaku. Nyanyian pujian nomor 164. Bersama kasih
Bapa surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat dan sembahan kami dan perlindungan kami, sumber pengharapan kami. Kami menaikkan syukur ya Bapa atas berkat rahmat-Mu, atas kesempatan pada malam hari ini kami boleh bersatu hati kami di dalam ibadah doa malam hari ini. Di saat-saat pandemi yang mengacaukan dunia, mengacaukan segalanya, kami anak-anak-Mu senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena Engkau yang selalu menjamah kami, Engkau yang selalu menaungi kami, sehingga kami senantiasa aman dan tentram. Bapa, kami berdoa menyerahkan ibadah doa malam hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Kiranya Engkau yang menyertai, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang memberkati ibadah pada saat ini dan boleh menjadi berkat rohani bagi seluruh jemaat Tuhan di GBI Sidomoyo, baik yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah, dan bagi setiap orang yang mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Terima kasih ya Allah Bapa, kami mengakui atas segala dosa pelanggaran hidup kami yang sering kami lakukan. Kiranya Tuhan sucikan kami dan ampunilah kami, dan kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri pada malam hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh melayani Tuhan dan boleh menjadi berkat rohani bagi jemaat Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami naikkan sembah dan doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya yang luar biasa bagi kita. Kita senantiasa dilindungi, kita senantiasa ditolong oleh Tuhan sehingga kita tetap kuat iman kita tetap setia dan taat kepada Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Engkaulah perisaiku, kita nyanyikan bagi kemuliaan Tuhan. Engkau
akan menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Nurjianto. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan GPI Setiamojo yang terkasih, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, perkenankan Tuhan, pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat-berkat serta kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup dan kehidupan kami di hari-hari yang sudah kami lalui Tuhan. Terlebih pada saat ini Tuhan perkenankan kami untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh keterbatas ini, kiranya Tuhan yang akan berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Kami mohon hikmat-Mu turun atas kami, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan pada saat ini yang mengubah setiap sikap hidup kami, untuk kami bersama-sama menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang penuh bermacam-macam godaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi dalam kasih Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan September dalam kita menggumuli tema gereja, yaitu Aku adalah prajurit Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, sudah banyak kita menerima pengajaran berkat kebenaran firman Tuhan, apa dan bagaimana sikap kita sebagai seorang prajurit Kristus. Kalau kita diumpamakan sebagai seorang prajurit Kristus, kita harus tahu apa yang mestinya kita hadapi dan apa yang harus kita lakukan. Mari kita akan buka ayat tema pada malam hari ini dari 2 Timotius 3, 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang prajurit harus fokus dalam mengikuti perintah apa yang diberikan atau kepada komandannya atas kita. Fokus kalau kita buka di dalam Kolose 3 ayat 1, di sana dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Di tengah situasi saat ini, di mana pandemi juga masih berlangsung, kapan selesainya kita juga tidak tahu. Namun, kalau kita diibaratkan sebagai seorang prajurit Kristus, seorang prajurit harus fokus menjalankan tugas yang diperintahkan oleh komandannya. Prajurit yang sedang berjuang harus memfokuskan dirinya kepada peperangan yang sedang dihadapinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dari nat bacaan ini, sebagai anak-anak Tuhan,
sebagai pelayan Injil yang tinggal setia kepada Injil dan Kristus akan dipanggil untuk ikut menderita. Ya, hambanya Bapak Widoyoko Irawan tadi sudah menyampaikan bahwa kita dipanggil untuk ikut menderita. Seperti tentara, mereka harus bersedia menghadapi kesulitan dan penderitaan serta peperangan secara rohani dalam pengabdian penuh kepada Tuhan mereka. Seperti tentara, mereka harus bersedia menghadapi kesulitan dan penderitaan serta peperangan secara rohani dalam pengabdian penuh kepada Tuhan mereka. Dikatakan kepada Tuhan mereka, mereka siapa? Mereka adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan menjadi pelayan Injil atau pengikut Kristus, atau diibaratkan sebagai prajurit. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kalau diibaratkan seorang prajurit, kita menghadapi yang namanya peperangan secara rohani. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peperangan rohani ini musuh kita sudah berkali-kali kita mendapat pengajaran bahwa musuh yang kita hadapi saat ini bukan darah dan daging, tetapi kuasa jahat. Jadi kita akan bisa mampu mengalahkan kuasa jahat kalau kita tahu cara, strategi, atau bagaimana cara musuh kita untuk mengalahkan kita. Renungan pada saat ini kami beri judul menjadi seorang prajurit yang tangguh. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita diibaratkan sebagai seorang prajurit, kita ya harus tangguh. Tangguh itu bisa diartikan kuat dan tidak mudah dikalahkan. Kalau kita fokus kepada perkara-perkara yang di atas, apa yang dikehendaki Tuhan yang akan kita lakukan, tentu dan pasti kita akan kuat dan mampu mengalahkan kuasa jahat. Nah, sekarang kita akan lihat, kita akan bisa menang kalau kita tahu strategi musuh kita. Nah, kita lihat strategi apa yang dipakai iblis untuk menjerat supaya kita jatuh dalam dosa. Karena iblis tidak ingin kita itu menjadi pengikut Kristus, karena dikatakan iblis adalah bapa pendusta. Bapa yang senantiasa ingin menjatuhkan. Dia tidak suka kalau kita itu menjadi pengikutnya Kristus. Oleh karena itu mari kita lihat strategi apa sebenarnya yang dipakai oleh si jahat. Mari kita akan buka dalam Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Yakobus 1 ayat 14 dan 15 dikatakan demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu telah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu bahwa upah dosa adalah maut. Iblis ingin supaya kita menjadi pengikutnya. Itu cara kerja yang dipakai oleh iblis. Bagaimana dia tahu kelemahan kita. Dia pakai kelemahan kita untuk menjatuhkan kita. Ya. Dia pakai keinginan kita. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah keinginan kita itu kan banyak. Keinginan apa saja? Ya, mari kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan demikian.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah keinginan dunia. Jadi hanya ada 3 cara yang dipakai iblis. Yaitu yang pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata, dan yang ketiga keangkuhan hidup atau kesombongan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya kita sebagai manusia jasmani, memang kita sebagai anak-anak Allah, tetapi juga kita punya kelemahan. Kelemahannya di mana? Semua orang itu sukanya dipap atau dibanggakan, atau bahasanya diumpat. Ya, orang itu kalau disonggong, diumpat, itu akan bangga, merasa saya bisa. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Itu cara kerja yang dipakai iblis supaya kita jatuh dalam dosa. Nah, kita sebagai prajurit Kristus, kita harus bisa mengalahkan kuasa si jahat. Kalau itu cara yang dipakai oleh si jahat. Sekarang kita coba, benarkah itu cara yang dipakai iblis? Itu siasat cara mereka untuk mengalahkan umat Tuhan. Bagaimana kita melihat pada manusia pertama kali jatuh dalam dosa? Kita akan coba buka di Kejadian 3 ayat 6 dan 5. Ya, kita buka Kejadian 3 ayat 6 dan 5, dikatakan demikian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu berbicara soal apa? Keinginan mata. Yaitu perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Nah, jadi keinginan mata. Kemudian yang kedua, dan sedap kelihatannya, Nah, jadi perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sedap kelihatannya, enak dimakan, itu adalah keinginan daging, keinginan seseorang. Sepertinya dari melihat waktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa, pertama melihat, yang kedua menuruti keinginan daging, sepertinya enak, kemudian dimakan. Nah, itulah. Kemudian yang ketiga dikatakan, lagi pula pohon itu menarik hati karena mengandung pengertian. Ya, cukup sampai di situ. Di sini dikatakan mengandung pengertian. Itu di ayat sebelumnya, di ayat 5 dikatakan bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, berkuasa. Ya, merasa bangga. Nah, ini yang pertama kali manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Pertama melihat, yang kedua ya pertama keinginan mata, yang kedua keinginan daging, yang ketiga adalah kesombongan atau keangkuhan. Sekarang kita lihat kembali pada zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dicobai berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Kita buka di Matius 4 ayat 1-11 ini ya. Di Matius 4 dikatakan ketika pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berpuasa 40 hari. Nah, laparlah Tuhan Yesus, kemudian datanglah si pencoba. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Nah, ini adalah keinginan daging. Kemudian yang kedua, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya
Dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini berbicara mengenai kesombongan, keangkuhan. Dan yang ketiga dikatakan di ayat yang ke-9, semua itu akan kuberikan. Ya, ini dikatakan ya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus diperlihatkan kemegahan dunia. Iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Nah, ini adalah keinginan mata. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak zaman Adam dan Hawa, sejak zaman Tuhan Yesus, sampai di Yohanes 2 ayat 16, sampai sekarang, si jahat itu masih menggunakan caranya, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai prajurit-prajurit Kristus yang tangguh, yang tidak mudah dikalahkan, tentu kita akan bisa mengalahkan. Yang utama kita bisa mengalahkan asal kita itu fokus, ya. Jangan hanya menuruti keinginan dunia, keinginan daging, keinginan kita sendiri. Memang kita butuh sesuatu, tetapi yang harus kita ingat bahwa hidup kita itu telah diselamatkan Tuhan Yesus dan kita dipilih. Apalagi diumpamakan sebagai seorang prajurit yang harus menghadapi di mana dunia sekarang ini yang sedang jatuh, dunia yang sedang bermasalah. Sejak manusia jatuh dalam dosa sampai sekarang ini dunia tetap masih bermasalah. Itu sebabnya dikatakan di Kolose 3 ayat 1, carilah perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga harus fokus pada Tuhan, karena Tuhan sebagai komandan kita, sebagai pemimpin kita, sebagai Allah kita, kita harus fokus melakukan perintahnya. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang keempat, di ayat temanya yaitu 2 Timotius 2 ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya ini menjadi renungan bagi kita dalam mensiasati kuasa jahat, bagaimana si iblis ingin menjatuhkan kita, supaya kita tetap harus fokus kepada Tuhan, supaya setiap pencobaan kita dapat menangkal, kita dapat mengatasi. Tetapi kalau kita fokus ke hal-hal duniawi, ya kita akan kalah. Tapi kita diingatkan, mari kita sebagai anak Tuhan jadikanlah menjadi prajurit-prajurit yang tangguh. Tangguh itu artinya kuat dan tidak mudah dikalahkan. Amin. Kiranya sedikit renungan ini akan menjadi berkat bagaimana kita menghadapi situasi di tengah-tengah dunia yang penuh bermacam-macam godaan. Sebenarnya masih banyak cara-cara yang akan kita lakukan untuk mengantisipasi. Kemarin kita sudah mendapat banyak gambaran. Seorang prajurit harus fokus, harus disiplin, harus taat, harus tekun. Ya, bisa dikatakan sebagai seorang olahragawan, seorang yang disiplin, seorang petani yang tekun. Kita akan bisa menuai, kita akan bisa menang, mengalahkan kuasa jahat. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas bagian firman Tuhan yang boleh kami terima pada saat ini. Gambaran kami sebagai seorang prajurit yang harus tangguh dalam menghadapi
situasi di tengah-tengah dunia yang sedang bermasalah saat ini sejak manusia jatuh dalam dosa. Apapun yang ada dalam dunia di mana kami ada, ketika kami mengandalkan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, kami pasti mampu dan kami pasti bisa menghadapi semuanya itu. Ini semua Tuhan, ampuni atas salah dan dosa kami, ampuni atas keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati kita sekalian. Kita sebagai prajurit Kristus harus tangguh untuk menghadapi tantangan, rintangan, bahkan kekacauan yang sangat memprihatinkan seperti saat ini. Kita harus tetap tangguh dan tetap percaya kepada firman Tuhan, karena Tuhan yang menaungi hidup kita, yang membentengi hidup kita, dan kita percaya pada waktunya Tuhan akan memberi yang terbaik menurut cara Tuhan dan kehendak Tuhan. Mari kita naikkan pujian waktu Tuhan. Saatnya kita menaikkan doa-doa kita seperti yang sudah ada di layar Anda. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan yang akan bertindak menolong umatnya, menolong kita, anak-anak Tuhan. Silahkan memperhatikan pokok-pokok doa yang sudah tertera di layar yang Anda lihat. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati.